Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Selamat Haryadi, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, gelombang kedua Angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas learning journal tentang manajemen ASN, pelayan publik, dan world of government. Pertama, kita akan membahas manajemen ASN. Manajemen ASN terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Bagian yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN dapat dilihat pada slide berikut. Kode etik ASN. Fungsi kode etik ASN yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit: keadilan, objektif, dan berbasis kinerja. Sedangkan pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan publik. Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan inilah 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan.
Prinsip-prinsip pelayanan publik ada partisipatif, transparansi, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pola pikir ASN harus didasarkan 4 hal pokok penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, mendukung tercapainya tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Etiket dasar ASN. Yang pertama, politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, self-control. Nah, untuk yang terakhir saya akan membahas tentang Whole of Government. Apa itu Whole of Government? Whole of Government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu Whole of Government? Karena dorongan publik, ego sektoral, keberagaman, dan teknologi informasi. Yang pertama, dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program, pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Pada ego sektoral, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Pada keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dan untuk teknologi informasi, perkembangan teknologi dan informasi mendorong pentingnya Whole of Government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Cara melaksanakan Whole of Government. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang tiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Kelima, koordinasi, dan yang terakhir, yang keenam, sinergitas. Tantangan praktek Whole of Government. Yang pertama, SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan Whole of Government, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Pada nilai dan budaya organisasi, nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan pada kepemimpinan, mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Whole of Government dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.